maling bergedok gigi. Tujuannya kan orang-orang yang kurang gizi dirampok oleh orang yang dia bekerja di situ gitu. Dia ngerampok dari orang kurang makan loh ini, dan merampok dari orang lapar nih. Dengan asumsinya ini dikasih ke orang lapar ya, walaupun sebenarnya orang kenyang juga dikasih. Itu keuangannya mesti diperiksa juga, dia harus tanggung jawab dia. Minus Pak, ini tinggal nunggu revolusi nih, udah gondok semua. Revolusi senyap tuh bisa terjadi. Gue penjarain lu dalam suatu pulau yang dikelilingi oleh ikan hiu, kan pernah ngomong gitu kan? Nggak peduli. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat saya, sahabat kita semua, Dr. Saud Sitomorang. Selamat datang Bung Saud. Sehat? Terima kasih, sehat. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Tetap semangat. Kita tetap semangat Bung Saud, tapi negara ini kelihatannya semakin carut marut ya? Carut marut, terperosok ya. Kenapa saya katakan terperosok? Pertama, kalau kita lihat rupiah melemah ya, berarti ekonomi tergerus terus ya. Kemudian yang kedua yang sangat memperhatinkan kita ini ada peristiwa, dua peristiwa yang menurut saya ini semakin memicu ketidakstabilan ya. Yaitu ada dua korupsi yang besar. Satu korupsi MBG. Maling bergedok gigi. Makan bergizi gratis. Kemudian yang kedua, korupsi yang ditangani KPK di lembaga kita dulu, Pak Saud ya. Korupsi masalah imigrasi ya. Kalau kita lihat dua peristiwa ini kan, menurut hemat kita ini sangat memprihatinkan, Pak Saud. Kenapa memprihatinkan? Pertama, kalau kita lihat MBG, ini kan sebenarnya yang dikorupsi ini yang menyangkut kehidupan orang bawah sebenarnya. Walaupun kalau kita lihat yang dikorupsi itu adalah proyek pengadaan motor listriknya yang kurang lebih katanya 1 triliun. Tapi ini kan proyek MBG itu proyek yang ditujukan untuk memberi makan kepada calon generasi penerus kita, anak-anak, supaya dia bergizi, dia tumbuh menjadi anak yang cerdas, dan juga diperuntukkan bagi anak-anak yang mungkin orang tuanya kurang mampu, kira-kira seperti begitu tujuannya. Tapi ini kok dikorupsi duitnya kan? Menurut Bung Saud, apa yang sedang terjadi nih di negeri kita ini? Kenapa semakin parah korupsinya nih? Jadi kalau menurut Ruth Ackerman itu apa yang disebut corruption, government, cause and konsekuensi gitu ya. Ruth Ackerman itu memang menggambarkan ada lebih 10 indikasi yang menunjukkan kenapa ini terjadi di Indonesia. Tapi semuanya itu versinya dia, tapi bahasa sederhananya itu 10 indikator itu adalah kita punishment and reward-nya tidak ada. Terus kemudian korupsi besar kecil terjadi. Ini kan mulai dari kutipan-kutipan kecil, kutipan menengah sampai uang triliunan, ya kan? Jadi grand NPT ya. Iya, itu terus saya kira masih menggambarkan itu. Terus kemudian antara hukuman dan yang diambil. Jadi artinya gini. Tidak menimbulkan deterrent effect. Yes, jadi lebih enak kita korupsi terus lah karena memang hukumannya kecil dan bahasa sederhananya gitu. Terus politik, terus kemudian persoalan dengan integritas. Ya kan, orang-orang yang dipercaya oleh orang kalau makin dekat presiden itu harusnya makin takut ya kan? Iya dong. Antum kalau dekat presiden makin takut nggak? Ini takut. Sebaliknya. Ini kan sebaliknya gitu. Jadi memang paradoks semua bangsa kita. Jadi maksudnya Bung Saud mau bilang orang yang semakin dekat kekuasaan semakin berani korup. Oh iya, karena kelihatan itu kan. Faktanya ya? Iya, kalau kita lihat kan dulu dimulai dia waktu Dirjen nih untuk kasus imigrasi. Silmi ya? Ya, dimulai dari Dirjen kan. Iya. Jadi Wamen makin berani gitu loh. Ya, jadi artinya memang akhirnya walaupun korupsinya itu pada saat dia Dirjen imigrasi kan? Oh iya, tapi kan itu terkait dengan OTT kan berarti serah terima ada kaitan dengan kalau enggak jangan dipanggil hari itu dia mungkin pengembangan baru dia dipanggil kan. Betul. Kita nggak lihat kasusnya sih ya, tapi dari indikasi gitu ya kasusnya begitu. Jadi terkait dengan OTT itu gitu. Jadi artinya bahwa apa yang kita bisa lihat simpulkan dari dua peristiwa ini adalah memang ini ternyata bukan hanya soal moral yang bermasalah gitu. Iya dong. Ya seorang profesor tuh moralnya tinggi loh. Terus ada perwira TNI, ada perwira Polri itu moralnya tinggi loh. Jadi makanya saya bilang ini bukan soal moral. Soal MBG ini ya? Ini soal sistem yang rusak. Menurut Pak Bung Saud karena kepala BGN ini profesor gitu? Oh iya dong, dia kan
itu kan di atas, nggak gampang lah bro. Harusnya dia punya standar morality, integritas sampai lebih menjamin ya. Yes, jadi makanya saya bilang ini bukan hanya soal etik biasa. Ini soal lebih kepada sistem sebenarnya yang menurut saya ini menjadi sangat berbahaya beberapa periode ke depan, dan mau diganti siapapun duduk di situ karena memang sistem nilai yang kita kenal itu udah rusak. Tanpa ada upaya untuk memperbaikinya, ya kan? Bisnis harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan fairness. Dilakukan nggak empat ini? Kita kan mau kemana aja teorinya kan tetap yang 4 ini aja kan, ya kan? Transparan nggak? Enggak. Untuk ternyata kemarin ada ibu-ibu yang ngaku udah dapat surat tapi minta 500 dulu gitu kan. 500 JT dulu baru dapat surat 1 titik itu. Kemarin sebelumnya saya didatangin orang dia diminta 1,5 M, ya kan? Nah itu kan jadi tidak transparan, tidak akuntabel, konflik kepentingan tinggi, ada sejumlah yayasan disebut, kita tahu yayasannya dibentuk 4 bulan sebelum MBG dimulai loh. Ya kan, MBGs itu melibatkan high profile person yang hopefully akan dibuka oleh siapa itu? SS itu yang menurut saya juga SS nggak buka juga itu tanggung jawabnya jaksa, hakim, dan penyidik untuk membuka itu siapa sebenarnya 26 orang yang disebut-sebut itu gitu. Katanya nama besar. Iya, nama besar ya. Kita kan nggak ada urusan nama besar, nama kecil kan gitu ya. Karena di depan hukum itu sama semua ya. Yes, itu poinnya. Jadi sekali lagi kalau kita lihat 2 case ini ternyata memang secara keseluruhan pemerintah tidak membawa dampak terhadap orang bahkan yang dia pimpin langsung pun. Kagak ngaruh. Gue penjarain lu dalam satu pulau yang dikelilingi oleh ikan hiu kan pernah ngomong gitu kan, nggak peduli ya, sudah kayak begini kejadian baru bertindak. Manajemen kan bukan begitu dong. Manajemen itu yang utama itu tidak terjadi. Kalau udah kejadi tuh ya itu mah sama dengan orang-orang sakit biasa tuh, dia sakit karena begadang terus pergi ke dokter gitu. Padahal kita nggak melarang orang untuk tidak begadang, tidak makan sembarangan dan seterusnya. Ini kan yang paling penting sehingga nggak berdarah-darah kayak begini. Terus bro bilang ini nggak berdarah-darah. Berdarah-darah dong. Ada orang ngerampok dari orang yang kurang gizi. Oke, mungkin di setelah distribusi kita masih bisa protes. Masih ada anak seorang bekas menteri keracunan segala macam. Artinya yang seprosper itu pun salah memberi makan kepada orang-orang yang berkecukupan. Kan tujuannya kan orang-orang yang kurang gizi dirampok oleh orang yang dia bekerja di situ gitu. Jadi saya bilang ini harus ada pemberatan secara keseluruhan. Jadi luar biasa kejahatannya. Oh iya. Dia ngerampok dari orang kurang makan loh ini. Sangat di luar nalar kemanusiaan itu ya? Di luar. Atau mungkin dia bilang, oh enggak yang kita kasih itu anak orang kaya semua kok. Mungkin karena itu, makanya dari awal kita kan selalu warning kepada pemerintah. Kasih yang membutuhkan, jangan dikasih kepada yang orang yang tidak membutuhkan gitu. Jadi harusnya MBG itu targeted ya? Oh iya, itu udah pasti. Dan itu mungkin yang akan menyelamatkan orang bilang itu nilai tukar, kelemahan, kepercayaan, ini kan. Bung Saud, saya tertarik, Anda kan dokter manajemen tadi Anda singgung-singgung bahwa sebenarnya kalau kita lihat bukan cuman orangnya, tapi ada sistem yang mungkin di dalamnya sudah rapuh, rusak. Jadi siapapun orang yang ditempatkan nanti kalau sistemnya nggak diperbaiki di BGN itu akan terjadi terus korupsi, ya. Ya. Itu gimana tuh menurut? Jadi kan kalau selalu dalam teori yang paling sederhana itu kan sangat semua orang pasti tahu lah. Saud mau ngomongin dari dulu itu aja. Iya, yang namanya upaya itu ada input, output, outcome, impact. Ini aja kok. Teorinya pikir aja itu, ada inputnya apa? Ini uang sekian, inputnya dimainin, outputnya apa lagi? Ada yang keracunan, ya kan? Outcome-nya apa? Hasilnya? Ya, outcome-nya makanan basi, kan gitu kan? Impact-nya apa? Ya, impact-nya ada nggak? Jadi artinya tidak maksimal gitu. Jadi kalau kita bicara strategi, ya kalau kita bilang mau bagaimana sebenarnya secara keseluruhan targetnya adalah memang tujuannya membangun manusia yang disebutnya sebagai tidak ada satupun tertinggal nanti di tahun 2045 itu semua harus dikasih makan. Ya, selected targeted yang bro bilang tadi itu harus dilakukan. Pada bagian lain, ketika kemudian Anda mengubah struktur, strategi, sistem, orang, keahlian diubah-ubah, tapi nilai anti korupsi yang nggak ada, ini gagal. Jadi karena nilai anti korupsi harus paling depan gitu loh. Jadi Bung Saud mau katakan mungkin di bagian ini nggak menganut value anti korupsi ya? Oh nggak, jauh bro. Jauh ya? Kan kita kenal 9 nilai, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani. Kan katanya ada 26 orang. Lo nggak berani nolak lo?
Ya kan? Jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, sederhana. Nggak ada nilai-nilai anti korupsi sama sekali. Dan itu tercermin. Kenapa itu terjadi? Karena memang dari awal ini tidak desain dengan baik. Didesain tuh dengan apa namanya? Oh ya, kita perlu nolong orang. Pak, ini perguruan tinggi kalau gini kita tutup dong. Kan semuanya pakai teori. Iya kan? Teori gizi, bukan. Ya kan, teori gizi sama teori serangga beda lagi, ya kan gitu kan? Ini Profesor Serangga maksudnya. Masa, ya kan, sempat jadi ini kan, guyonan karena kita bisa makan ulat apa itu katanya itu, ya kan, loh ini peradaban makan atau gimana? Iya. Peradaban makan kita kan berubah dong, kan gitu. Ya. Jadi menurut Bung Saud memang ada kesalahan sistem yang dibangun BGN sehingga itu membuka ruang seluas-luasnya untuk orang bisa melakukan korupsi. Iya, yang inti pertama tetap seperti yang kita ketahui selama ini, apapun yang Anda lakukan tidak boleh lepas dari apa yang namanya transparansi supaya Anda bisa check and balance. Katanya kemarin setelah setahun baru BPK paham. Karena kalau tidak BPKP atau BPK ya, mereka mengaudit baru ketemu, baru jaksa confidence gitu kan. Tapi kan masa sih sebelum setahun ini kita nggak tahu indikasi apa keracunan itu? Indikasi apa itu tata kelola yang rusak seperti itu? Itu kan menunjukkan indikasi korupsi. Nggak justru kita mesti kelihatan dulu 1 tahun dulu sehingga BPK mengaudit baru ketemu kemudian baru jaksa bisa turun. Nggak, secara manajemen. Ya, kepala negaranya harus paham, harus sedetail mungkin untuk melihat itu. Nggak nunggu dulu peristiwa pidana terjadi kan? Ya jelas loh, jaksa kan dan KPK kan peristiwa pidana terjadi dulu gitu. Tapi kalau kita mau jujur, ICW dan lainnya udah ngirim ke KPK juga kan? Nggak ada tuh responnya. Padahal di situ udah mulai ngelihat ada konflik kepentingan yang sangat tinggi waktu itu, ya kan? Tapi itu nggak di taking care, sehingga kemudian merembet ke tempat yang lain. Akhirnya beli sepatu, beli sepeda motor. Yang tidak penting. Ya orang bingung, katanya sepeda motornya ada pemanasnya mungkin Pak Saud itu, katanya gitu. Jadi mahal katanya. Jadi makanan bisa dipanasin di situ. Aneh kan? Ya, akhirnya kemana-mana. Ketika celah sini tidak ditutup, pintu itu akan semakin lebar dia. Nah, itu korupsi itu memang begitu dan cenderung semakin besar. Jadi berarti kalau kita bicara sistem itu kan kita bicara tentang tata kelola ya. Yap. Jadi berarti Bung Saud ingin katakan bahwa sebenarnya dalam pengelolaan itu ya, di bagian kita lihat banyak hal-hal yang sebenarnya dilakukan, pengadaan-pengadaan dilakukan yang seharusnya tidak perlu ya. Tapi karena pengadaan itu dimaksudkan memang dilakukan untuk bisa dikorup, misalnya pengadaan motor listrik gitu ya. Bro, 1 triliun sehari. Anda setahun bisa membangun 300 km jalan di DKI di bawah tanah. Itu bawah MRT itu 1 triliun tuh. Katakanlah kita nggak MRT, cuma jalan aja dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Utara, Selatan. Itu di bawah tanah itu udah 300 km jalan tuh berkeliwaran. Nggak ada macet lagi nih. Sudah canggih ya? Udah canggih, nggak ada macet lagi nih. 1T ya? 1T bro, 1T. Bingung, mau dikemanain. Akhirnya beli yang enggak kan gitu kan. Pembenaran aja semua, walaupun sebenarnya uang itu katanya disebutnya anggaran sebelumnya. Kalau Menteri Keuangannya kan bilang gitu, Menteri Keuangannya mesti diperiksa juga, dia harus tanggung jawab dia. Ya kan dia bilang selalu di media itu kan yang tahun lalu. Ya tahun lalu kan lu menjabat juga, kan kamu dilantik di kabinet kamu juga gitu. Jadi mungkin dia mengejar penyerapannya ya. Ya, karena dia belum bisa jadi dia bikin aja pengadaan-pengadaan lain ya. Iya, jadi memang kalau di auditor kan selalu mereka bilang audit kinerja dan audit tata kelolanya termasuk kan. Iya, karena kalau audit kinerja itu kan berhubungan dengan penyerapan ya. Iya, betul. Ya, tapi sebenarnya lagi input output outcome impact-nya nggak jelas gitu kan. Jadi masuk uangnya banyak, pengaruhnya apa? Ya, belum ada riset yang terbukti loh. Kalau dia bilang tiba-tiba anak-anak IQ-nya jadi 180 kan. Jadi menurut Bung Saud memang ada tata kelola di bagian yang saat ini paling harus diperbaiki ya? Iya, termasuk mereka jangan disorientasi gitu. Orientasi mereka yang harus diubah. Ya ngapain juga anak-anak itu Pak. Kita apalagi kalau udah SMP ya, kalau TK mungkin dia belum bisa membedakan makanan ibunya yang dimasak ibunya dengan dimasak oleh orang lain. Agak berbeda kalau ibu kita masak rada asem, dibandingkan kita disajikan makanan yang rada asem, itu pasti beda. Itu dongkolnya pasti beda. Artinya apa? Kita merubah perilaku anak untuk kemudian cara kita membahas makanan ini. Itu yang saya bilang,
semua ahli harus masuk di situ gitu. Ya, bukan cuma ahli serangga. Bukan ahli serangga. Ibu kita kalau masak rada asin paling kita komplain. Tapi kalau kita di restoran asin, jangan-jangan gua nggak mau bayar kan? Pasti marah ya. Marah, dan apalagi ini kan uang negara dikasih ke gua, kok begini cara ngelolanya. Jadi anak-anak tuh ketawa-ketawa aja gitu sambil makan itu. Ya ini masakan ibu gue juga beda karena dimasaknya juga udah berapa jam yang lalu. Rasa udah pasti berbeda, itu pasti berbeda rasa. Untuk disajikan jam 10 itu masaknya jam berapa. Jadi maksud saya ada beberapa orang udahlah kasih uang aja. Supaya mereka juga nanti yang menentukan mau beli telur hari ini atau mau beli ikan hari ini. Dicari siapa-siapa yang benar-benar di bawah. Mereka ini kan cuma bingung ya antara bos dengan dan dana kesehatan dan seterusnya. Tapi sebenarnya lebih baik kalau uang itu diberikan. Dari dalam bentuk duit ya? Iya, dan itu lebih ini kan. Oh, enggak, kita punya bebek nih di rumah, kita makan telur bebek. Terus uangnya kemana, Bu? Ya, kita selama ini nawar-nawarin bebek ini kita jual. Nanti ibu nggak makan lagi uangnya, nanti dipakai malah jujur kalau segala macam. nanti dibeli rokok apa? Iya kan? Itu debatable kan? Iya. Ya, tapi orang yang lapar, Pak, berarti dia salah ngasih tuh. Ngasih orang yang sebenarnya bukan lapar tuh. Kalau dia ngasih kepada orang lapar, pasti dia beli makanan, Bro. Oke. Ya, loh kok kita ngasih orang kepada orang yang punya ternak bebek? Jadi berarti sasarannya harus tepat ya? Ya, nah makanya nggak gampang. Itu yang saya bilang kembali lagi. Ini kan sudah ada data biasanya kan yang bisa digunakan. Misalnya ada kategori-kategori tuh, ada orang yang miskin, misalnya ekstrim, dan mungkin itu dipakai ya? Ditanya setiap RT itu kalau mau jujur dia pasti tahu siapa yang sebenarnya pantas untuk dikasih. Jadi mudah ya? Iya, lebih sederhana kok. Jadi RT aja ya? Iya, kecuali RT-nya mau korup 10 dibilangnya 20 ya kan. Nah, itu RT-nya yang kita hukum kan gitu. Jadi kan dia yang tahu, kecuali ada orang tinggal di hutan nggak ada RT-nya, dia nggak punya KTP. Tapi sebenarnya berapa persen sih orang Indonesia nggak punya KTP saat ini? Kalau misalnya orang-orang yang tidak punya data tuh, yang di bawah jembatan gitu-gitu tuh gimana tuh? Nah, bagaimana cara mendatanya, bagaimana cara menjangkaunya? Nah, itu yang selalu dibilang kan, ada beberapa kesempatan kan selalu bilang tidak satu rakyat pun harus tertinggal. Nah, oleh sebab itu kombinasinya dengan yang lain, yang tinggal di bawah jembatan itu kan ada program perumahan katanya. Jadi harus komprehensif. Ini kan enggak, orang kesehatan katanya nggak mau tahu. Kami kalau mau coba-coba cawe-cawe nanti katanya itu urusannya BGN. Tahu-tahu orang udah keracunan baru tahu. Yang bilang katanya anak itu nggak biasa makan itu, padahal ternyata ada kuman di dalamnya kan, karena higienisnya dan seterusnya. Jadi kembali pertanyaan Bung Abram tadi, bagaimana kita bisa selektif target itu, kecuali orang ini, orang siluman, malam nggak kelihatan, siang nggak kelihatan. Itu kalau dia gelandangan malam pasti masuk ke situ kan? Panggil, kamu tinggal di mana? Saya dari Jawa Tengah, Pak. Mana KTP kamu? Nggak ada, Pak. Ada saudara gua di Jawa Tengah. Nah, jelas, cek Jawa Tengahnya gimana. Jangan-jangan ini penjahat lari juga nih, bisa juga kan? Orang tinggal di bawah jembatan belum tentu orang baik semua tuh. Belum tentu orang miskin, banyak juga residivis juga tinggal di bawah jembatan kan? Iya. Jadi mendalaminya gampang gitu sebenarnya untuk menentukan bahwa memang kita memberikan kepada orang-orang yang kurang gizi, yang kemudian tidak punya rumah, tidak punya tempat, dan tidak punya apapun, yang kemudian dia hopeless. Yang ditolong oleh Presiden orang-orang seperti itu, dan itu amanah konstitusi. Orang-orang terlantar, fakir miskin. Harusnya itu yang jadi sasaran. Iya, kalau anaknya menteri, kalau kasih makan di Kebayoran gimana? Udah jauh dari konstitusi itu. Jadi Bung Saud mau katakan bahwa BGN ini banyak salah sasarannya. Oh iya, dia yang paling penting gini, tersalurkan. Penyerapannya tercapai. Hanya itu aja ya. Dia. Istilahnya itu akhirnya vendor driven kan. Vendor yang dorong kan, Pak beliin kaos Pak. Pak beliin motor. Beli motor Pak. Vendor driven. Supaya penyerapannya tercapai. Dan itu yang disebutkan oleh auditor itu sebenarnya auditor tuh kupingnya langsung berdiri. Mereka kan selalu mengatakan uang saya disediakan harus sesuai dengan peruntukannya. Ini untuk apa? Untuk kenapa kamu beli motor? Kenapa kamu beli kaos kaki? Kenapa kamu beli yang lain-lain gitu? Tapi mungkin karena uangnya berlebih, yang tadi itu harus ada penyerapan, ya kembali lagi bisnis as usual. Jadi saya katakan, Presiden tidak mendorong perubahan secara sistematik. Ya, kerusakannya sistemik gitu. Jadi menurut Bung Saud, ini harus dievaluasi secara mendalam ya. Kalau menurut Bung Saud, apakah proyek MBG tetap dilanjutkan atau dilanjutkan tapi formatnya dirubah? Ya, per hari ini sebenarnya per hari ini kita bicara ini setelah 4 hari Dadan diambil gitu ya, dengan sejumlah pernik-pernik di dalamnya yang menyebut 26 orang
bahkan orang itu lebih berkuasa dan segala macam. Itu kan menunjukkan sistemik kan. Karena memang korupsi itu kan nggak sendirian, bro. Sistemik. Yang saya bilang di beberapa media, saya bilang nggak pun si SS itu harus mengungkap 26 orang itu kewajiban jaksa dan penuntut, penyidik dan hakim untuk membongkar ini karena uangnya cukup besar. Dan merampok dari orang lapar nih. Dengan asumsinya ini dikasih ke orang lapar ya. Walaupun sebenarnya orang kenyang juga dikasih. Ya sisi itu yang harus kita diubah. Jadi pertanyaannya kembali lagi, kalau memang targetnya itu betul-betul memberikan kepada orang yang membutuhkan, ya kan, di Jakarta juga banyak yang benar-benar membutuhkan. Mereka tidak punya pekerjaan yang terbatas. Kan banyak sekarang ini masyarakat bekerja hari ini untuk makan sore kan. Ya diantaranya tukang pulung itu kan ngambil hari ini untuk makan dia sore kan. Pemulung itu ya? Oh iya, diantaranya. Itu tukang pulung sampah ya kan. Tukang pulung yang lain kan banyak juga gitu ya. Ya umpamanya orang-orang yang dalam keadaan sekarang di PHK. Ya temporer. Dia sarjana bro. Dia punya rumah, tapi sebenarnya dia terancam makannya itu. Nggak mesti, kok sarjana dikasih. Sarjana pun kan sekarang banyak yang udah nggak gajian. Karena PHK ya? Mobil dia kalau mau pakai Gokar atau Gojek atau apa, dia harus ganti oli. Jadi nggak mungkin juga dilakukan. Iya, akhirnya mentok gitu kan. Atau kasus yang jual-jual mobil untuk kemudian. Nah, jadi sekali lagi ini kondisinya sangat darurat dan semua kita terimplikasi akibat dolar ini. Dan ini akan lebih tertangani kalau kita selektif dalam program ini. Bang Saud, nggak ada hubungannya dengan nilai tukar. Iya. Lu hentikan aja ini BGN ini, belum tentu ada kaitannya dengan dolar rupiah menguat atau tidak. Nggak ada kait. Tapi resikonya menjadi lebih kecil. Lu hentikan aja belum tentu rupiah menguat, apalagi nggak lu hentikan, kan gitu pertanyaannya. Iya dong bro. Karena orang bilang belum tentu Pak Saud, kan ini fundamental itu bukan, iya betul fundamental ekonomi kita itu bukan soal BGN, tapi itu termasuk salah satu penyebabnya, selain yang lain-lain ya kan. Jadi variabelnya jadi kompleks kan gitu kan. Ya ini yang mungkin sebetulnya kita harus sadari. Udah niat Anda baik cukup. Beberapa literatur saya baca itu Prabowo sejak tahun 2006 tuh pernah ngomong kayak begitu loh. Berarti 26 tahun yang lalu dia udah bicara itu gitu. Wajar lah, oke lah deh. Silakan dia bermain-main dengan idenya dia. Saya katakan bermain-main tuh berupaya dengan idenya dia menjabarkan mimpinya 20 tahun yang lalu. Tapi Pak, please Pak, ini kita tuh sulit. Kita ini sulit dan semuanya tidak mencapai sasaran. Kan Anda udah buktikan. Orang yang Anda berikan penghargaan 2 kali dalam kurang dari 1 tahun. 2 kali loh itu. Kepala itu. Iya, 2 kali dapat penghargaan tuh. Begitu. Bagaimana orang-orang yang lain yang kemudian tidak Anda kenal? Bagaimana Anda bisa mengontrol orang itu? Orang yang bisa Anda telepon setiap saat aja masih kayak gitu. Berani ngorupsi. Bagaimana yang di ujung-ujung sana, aparat keamanan? Wah, masih jauh Belanda, bro, gitu kan. Berat. Jadi ini pukulan telak sebenarnya ya? Ya, artinya ada upaya yang niat yang baik nggak ditanggapi oleh teamwork-nya dengan baik gitu. Jadi sia-sia karena Anda tidak detail. Ini kan kalau korupsi itu kan dia pilih in detail disebutnya. Dia harus detail mengawasinya gitu. Ini memang dibiarkan ya kalau menurut Bung Saud? Iya, kecenderungannya pasti dibiarkan karena sampai lama. Ketika kemudian muncul isu-isu yang kemarin itu BGN itu seperti maling berkedok apa segala macam, terus makan yang kisut apa segala macam, basi segala, itu kan gambaran utuh dari proyek ini. Bro, apa nunggu kita orang meninggal sampai 1.000 orang baru lu katakan bahwa proyek ini inefisien, inefektif? Enggak dong, ya kan? Iya kan? Enggak begitu cara memandang case ini. Cara memandang case ini adalah inputnya apa, outputnya apa, baru impact-nya apa? Ada nggak impact-nya? Kan gitu. Kalau impact-nya lebih kepada negatifnya, dan kita sudah lihat, pimpinan paling besar ya dengan teman-temannya bisa dibuktikan oleh jaksa. Nah, itu kan ada problem besar yang menurut saya. Jadi Bun Saud mau katakan bahwa sebenarnya proyek MBG ini sudah jauh hari sebelumnya sudah bermasalah, dan itu sudah di-warning tapi tidak pernah ditanggapi, sehingga ya dampaknya ini tadi. Baru ketahuan korupsinya luar biasa tadi. Saya nggak tahu apa kita ini masih buka TikTok atau nggak. Hampir tiap hari loh orang bicara di situ. Itu kan demokrasi yang paling tinggi ketika seorang mengungkapkan jalan pikirannya. Walaupun kadang ada yang dengan cara kasar, ada yang cenderung mengancam, ada yang nggak tahu ini. Itu setiap orang berbeda caranya. Tetapi whatever adalah kontennya adalah
ada tata kelola yang tidak baik dan menjadi bahan tertawaan, termasuk murid-murid itu sendiri. Ini murid-murid karena dihalang sama gurunya aja nih, tapi sebenarnya di dalam tuh lebih entah gimana lagi tuh caranya mereka tuh bereaksi. Iya, bereaksi kan. Jadi artinya mereka masih terbatas seperti itu. Jadi kalau kita kembali lagi bahwa akhirnya respon balik dari masyarakat yang dari awal itu sudah kita ketahui bagaimana ini diputuskan untuk menjadikan sebuah proyek nasional yang cukup besar. Dan tidak saya katakan kembali lagi, kita udah bisa bangun DKI 300 km bro di bawah DKI, nggak ada macet lagi di DKI itu. Di bawah jalan tuh, di bawah ya kan, dari tembus dari mana-mana. Kemudian tiba-tiba uang itu lenyap, ternyata diambil oleh seseorang kayak begitu. Terus Anda bilang ini karena ada orang lain di situ, ya enggak dong. Ketika Anda memegang di situ, siapapun Anda jangan nggak peduli sama orang besar orang kecil, itu manajemen yang benar. Tetapi kan ini politik, ini transaksional, ini political corruption, ini politik pemilu kita yang masih seperti ini. Ini kan semua rentetannya kan masih pemilu kan sebenarnya. Nggak bisa Anda nggak bilang itu rentetan masih pemilu. Bukannya diberikan kepada orang-orang yang mendukung, orang-orang yang ini, semua proyek-proyeknya kayak gitu kan. Jadi Bung Saud mau katakan sebenarnya proyek MBG ini sebenarnya tanda petik ini bagi-bagi kue aja. Oh iya, nyatanya begitu. Bagi-bagi yang dan kita bisa tunjuk ya, siapa dari instansi apa kegiatannya. Hampir semua penegak hukum ada di dalam loh. Saya nggak tahu orang KPK kebagian nggak tuh. Yang punya dapur ya? Saya nggak tahu tuh. Tapi yang lain kan punya semua kan? Punya dapur di situ. Yang bukan tugasnya bro. Ya, yang bukan tupoksinya. Bukan tupoksinya. Cawe-cawe di proyek itu. Suruh jaga negara, jagain dapur. Oh enggak, ya kita kan musuh selain perang katanya itu. Dia itu belum perang dia katanya. Enggak di situ gitu loh. Tiba-tiba kalau perang, entar dulu kita nggak lagi jagain dapur nih, nanti anak-anak nggak makan nih katanya kan gitu. Iya. Jadi kelihatan bahwa sejak dari awal proyek ini sebenarnya sudah bermasalah tapi dibiarkan terus, itu intinya. Iya, dan saya bilang itu sudah merupakan satu gambaran yang umum di Indonesia. Di periode sebelumnya kan 10 tahun sebelumnya juga kayak begitu kan. Orang bilang, kan jalan tolnya jadi Pak Saud. Kalau gua presidennya itu jalan tolnya itu udah sampai ke ujung sana tuh. Dia baru bangun di sini tuh. Jadi kita bicara efisiensi kan, bicara efektivitas kan. Jadi kita nggak meniadakan apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Tapi secara efisiensi, efektivitas itu totally tidak mendukung apa yang disebut sebagai membangun daya saing kita yang menjadi lebih baik dari sisi bisnis. Karena dilakukan dengan sangat tidak dengan transparan. Bu Saud, apa sih yang menyebabkan korupsi ini terus terjadi di instansi-instansi ya? Maksudnya kelihatannya kan harusnya kan orang berkaca dari peristiwa-peristiwa korupsi yang sudah disidik oleh aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun KPK, kepolisian. Harusnya kan orang sudah ada timbul deteran efek. Kan harusnya gitu ya logikanya. Tapi ini kok tidak. Korupsi itu merajalela. Selain bagian ini kan ada juga korupsi di imigrasi kan. Apa yang menyebabkan ini Bung Saud? Iya, kayak imigrasi tuh. Itu kan korupsi ini kalau saya lihat sederhana sekali. Kenapa saya katakan sederhana? Itu yang dimanipulasi, yang dirampok itu kan misalnya izin perpanjangan izin tinggal warga negara asing. Ini kenapa sampai hal-hal yang begitu itu semua? Apa yang menyebabkan ini Bung Saud? Kalau menurut Russ Ackerman tadi itu, ya, corruption and governance, cause and consequence, dia menyebut memang pertama memang insentifnya. Jadi orang-orang yang jujur, orang yang baik itu nggak ada gunanya di negeri ini. Malah jadi bahan tertawaan, bro. Diketawain. Kan? Bro mau menjarain orang malah dikejar-kejar orang kan, hampir dipolisikan. Jadi kan? Kita diketawain orang. Iya gitu. Itu yang paling sial tuh di hidup di Indonesia itu gitu. Iya. Jadi orang baik, orang jujur malah jadi TSK gitu. Dianggap nyinyir. Iya, nggak ada insentifnya. Dan kedua, resikonya lebih kecil daripada yang ketahuan gitu. Kan bisa bayangin nggak? Kita selalu katakan bahwa yang dilakukan oleh jaksa, KPK, dan kepolisian saat ini dalam pemberantasan korupsi pasti komandonya tetap jadi presiden. Kalau dia bilang itu hentikan, diberhentikan juga ini sama jaksa kan. Buktinya kan dia katanya konsultasi kan, tanya presiden juga kan, Pak ini Pak, gimana? Ya udah kamu adilin terus gitu. Padahal sebenarnya nggak perlu kayak begitu juga. Tapi kan akhirnya kita bisa jadi selective target kan, ya kan? Karena kita tahu bahwa di keliling proyek ini itu ada keluarga, ya, ada kelompok. Ada jaringan, ada network yang terkait langsung dengan kepemimpinan yang paling tinggi di Republik gitu. Terkait dengan pusat kekuasaan ya? Iya, jadi itu kan akhirnya orang-orang yang berpikir
Ya orang-orang yang lapor itu akhirnya, ini kan kita hanya tahu dari publik, korban kan. Korban, tapi secara struktur, kemudian karena BPK turun, dia melihat ada yang inefisien, kemudian ternyata terbukti kan gitu kan. Yang dengan sangat kasat mata bisa memastikan bahwa ada tata kelola yang tidak baik, yang tidak transparan, tidak akuntabel, sangat syarat konflik kepentingan dan tidak fair di dalam melaksanakan bisnis, kan gitu. Nah, itu sebabnya saya katakan kembali lagi, kalau memang ini nanti pingin diubah strateginya, saya melihat belum ada strategi yang sangat prinsip berubah. Karena sebaiknya kan nggak usah diungkap ke publik apa yang mau diatur, apa yang mau dilakukan. Ya udah, yang penting kita lihat apa yang kita rasakan saat ini, dia nyampe kepada orang yang betul-betul membutuhkan gitu. Jadi sekali lagi pertanyaannya, kenapa korupsi ini masih seperti yang sekarang ini di Indonesia? Saya bilang yang paling utama adalah sebenarnya orang baik itu nggak ada gunanya di Republik ini, ya kan? Jadi yang berguna perampok ya, iya. Maling. Ya. Kalau ada gunanya, bro mungkin udah jadi penasehat juga kan? Bro kan udah ketemu kan? Jadi yang dinasihatin didengar nggak? Jadi Bung Saud mengatakan orang di negeri ini yang maling, yang perampok itu yang dikasih award. Iya, karena memang nilai di kepala mereka sama. Ya. Ini yang saya bilang teori swarm teori itu. Ya. Sekelompok tawon terbang sama-sama itu mempunyai nilai yang sama, bro. Makanya mereka nggak tabrakan. Sesama koruptor tuh jarang tabrakan tuh, paling bagi-bagi hasil dia. Oke. Terbangnya sama-sama gitu, ya kan? Karena nilainya sama. Value-nya ya? Iya, value-nya sama. Ketika kemudian value itu nggak cocok, ya orang pingin menegakkan value itu yang di KPK itu yang 99 nilai itu, jujur paling depan itu, ya jadi bahan tertawaan. Ya kan? Saya yakin di badan ini masih banyak juga orang-orang yang idealis. Pasti ada ya? Pasti dong. Kalau tapi itu terpinggirkan. Terpinggirkan. Coba aja cari, coba saya bisa cari itu sebenarnya orang-orang kayak begitu. Gampang. Sama di imigrasi juga ya, pasti masih ada yang bagus ya. Masih, kita kan kenal juga saudara kita aja di imigrasi juga kan. Cuman dia terpinggirkan ya. Iya, akhirnya apa yang kita lihat? Kok bisa-bisanya ya setiap hari Jumat ngambilin uang sekian besarnya. 100 juta. Lama banget itu, KPK tahu sekian tahun baru tahu. Mungkin pelajarin dulu Pak Saud, sampean juga pernah di KPK, belajar dulu. Tapi kok nekat banget gitu, tiap Jumat bagi-bagi hasil. Iya. Ini kan udah berarti nggak ada takutnya kan? Iya, karena sudah berjalan sekian lama kan? Iya kan, di sana juga ada auditor mungkin dia bilang, oh PNBP, penerimaan negara bukan pajaknya lancar tuh. Iya, kita bukan bicara PNBP-nya aja, di luar itu kan. Karena ada konsultan tuh yang katanya ada badan yang ngurus-ngurusin itu kan. Nah, di situ yang mereka transaksionalnya kan gitu kan. Nah, pertanyaannya kembali lagi. Terus Anda bilang ini nggak ada kaitannya dengan apa yang disebut sebagai kepercayaan terhadap negara. Orang yang ngurus kitas dan kitab itu kan orang asing mau bekerja di Indonesia kan. Iya. Begitu dia pertama lihat begini, oh negeri ini begini rupanya. Gua membangun ekonomi lo. Kok malah lu mintain duit dari gue, katanya gitu. Dia kan datang investor bawa uang ke sini. Iya. Wajar aja kalau dia keluar, kan gitu. Jadi terus Anda bilang ini nggak ada kaitan dengan ekonomi secara keseluruhan. Ya ada dong. Makanya indeks persepsi korupsi disebutnya kan. Persepsi yang dirusak kan gitu. Jadi menurut Bung Saud, memang ini sudah dalam posisi yang alarm berat ya bagi kita korupsi ini ya. Apalagi kan kalau kita lihat Bung Saud, kan banyak orang mengatakan bahwa kebanyakan korupsi itu dilakukan di birokrasi, orang-orang birokrat. Tapi ini kan ternyata udah kelihatan nih, misalnya kepala BGS, seorang guru besar, kemudian wamen, seorang profesional loh. Ya. Ya, bukan birokrat tulen. Iya, dia seorang pernah profesional. Di BUMN deh. Ya, dia seorang profesional, bukan CEO dan lain sebagainya. Tapi kok dia bisa melakukan itu? Nah, itu yang pernah saya bilang beberapa kali. Penegak hukum ini, terlebih KPK, karena konsep kita di penjagaan banyak gitu ya. Tugasnya itu kan menjaga orang baik tetap baik. Oke. Bro percaya nggak si profesor ini orang baik? Kalau nggak baik dia nggak dapat profesor, bro. Dia ahli serangga loh. Tapi urusan dia serangga, soalnya kemudian jadi urusan gizi soal lain. Kita bicara integriti. Oke. Jadi orang itu tetap baik, ya kan? Akan dijaga bagaimana supaya dia tetap baik. Tapi kan kita nggak bisa 24 jam jaga mereka kan, ya kan? KPK nggak bisa jaga 24 jam. Sama dengan yang bekas dirjen imigrasi ini. Saya karena dengar dia di Krakatau Steel tuh perform, bisa mengembalikan ini sehingga kemudian dapat promosi dipindahkan jadi katanya ya kan, sehingga kemudian jadi dirjen, dirjen menjadi
wamen kan gitu. Itu kan orang baik sebenarnya. Katanya. Iya dong. Kita kan nggak boleh bilang orang jahat sebelum kita bisa buktikan dong. Iya kan? Iya kan? Kita penegak hukum kan begitu. Kita belum bisa bilang orang jahat sebelum bisa kita buktikan dia jahat. Nah, orang-orang baik ini yang jagain siapa sekarang? Orang-orang yang baik ini. Dia didoain sama istrinya loh dari rumah tuh. Sama anak-anaknya, ya kan? Tapi kemudian dia kejebur. Terlebih si profesor ini lah umpamanya katakan. Itu sangat tragis sebenarnya. Dan dulu kejeburnya karena ada sistem. Sistem itu yang memberi peluang orang melakukan korupsi, atau ada masalah soal integritas individu pada diri sebenarnya dia? Lebih kepada integritas itu pasti ya. Hukum yang jelek pun kalau kalau orangnya integritas bagus kan nggak mungkin. Iya, karena hukum ini juga kan diperbaiki bertahap kan. Nggak ada tiba-tiba negara itu baik semua gitu nggak kan. Hukumnya, undang-undangnya, sistemnya semuanya itu kan. Yang paling penting kan bagaimana Anda tidak konflik of interest di situ, Anda nggak kepentingan pribadi Anda di situ. Nah itu sebabnya kalau ditanya kenapa ini selalu terjadi, selain kita gagal menjaga orang-orang baik tetap baik tadi itu, sistemnya rusak. Tetaplah saja kembali by definition korupsi itu karena greedy, karena environment, karena kebutuhan, karena sistem itu kombinasi. Itu kita jangan lupa di kepala kita selalu ada itu. Nah, tinggal di antara orang ini mana yang greedy atau kalau butuh nggak mungkin juga ya kan. Butuh motor sampai Harley Davidson sampai. Iya, jadi kan kita lihat kalau misalnya korupsi yang terjadi baik di kepala BGN maupun Wamen ini kan sebenarnya kategorinya bukan corruption by need. Tapi ini corruption by greed. Kenapa saya katakan corruption by greed? Moge, mobil gede, mobil-mobil itu kan sudah greedy kan, serakah. Kalau need itu kan ya orang di bawah korupsi, petty corruption kan gitu. Sekedar, ini kan grindnya. Betul. Dan itu yang paling sulit. Grand corruption, political corruption. Most likely political corruption dulu sebenarnya. Kalau kita bicara APBN kan, political corruption selalu dari sana. Baru kemudian grand corruption-nya jadi muncul kemudian. Tapi awalnya itu isunya adalah politik sebenarnya. Kalau kita bicara APBN, kekuasaan gitu. Oke, Bung Saud. Apa yang bisa kita jadikan catatan penting nih dari kedua korupsi yang menghebohkan ini? Baik korupsi yang terjadi di BGN terhadap proyek MBG maupun korupsi yang dilakukan Wamen yang berkaitan dengan imigrasi. Kita nggak bisa memastikan bahwa di tempat lain tidak terjadi kejadian yang sama. Ya kan? Cuma belum ketahuan. Banyak lembaga. Ini baru 2 badan nih. Yang satu APBN, yang satu pemerasan dan seterusnya. Ya, artinya kekuasaan. Kekuasaan cenderung disimpangkan. Jadi kan, gitu. Abuse of power ya? Iya. Jadi itu terjadi di mana-mana. Dan kita mendengar itu hampir setiap hari. Apapun urusannya, entah itu urusan perizinan atau urusan pengawasan, apapun yang terkait dengan tanggung jawab pemerintah, keamanan dan seterusnya, hukum dan seterusnya. Kita mendengar setiap hari itu. Kalau enggak, TikTok ini nggak penuh dengan tanggapan-tanggapan kayak begitu. Dan kita terima kasih untuk mengingatkan kita terus. Nah, oleh sebab itu, kalau memang sebenarnya kita ingin menyelesaikan di sisa periode kepengurusan Presiden Prabowo saat ini, dia harus banyak mengubah strategi yang menurut saya lebih pada pengarah dibungkus oleh nilai yang kuat. Kalau hanya kemudian ganti-ganti BGN orang tanpa mengusung sebuah nilai, ya kan? Karena selama ini kita lihat nilai itu menjadi sebuah yang utopis gitu. Ya apa sih nilai itu? Nah, itu mah zaman dulu, yang sekarang itu pokoknya kekuasaan dijalankan, rakyat tetap hidup. Tapi kan nggak begitu. Bukan soal rakyat tetap hidup, tapi ini kan kita bikin rakyat yang bahagia. Ya, tujuannya kan terakhirnya kan gitu. Mengantarkan ke depan pintu gerbang gitu kan, kemerdekaan secara utuh kan gitu. Oke, untuk orang-orang tertentu itu tuntutan mereka perut. Tapi golongan menengah ke atas kan udah bicara estetika, etika, kenyamanan, kepastian investasi. Saya investasinya dikit Pak Saud. Sekarang ini minus. Gue main-main pasar modal kan cuma ngambil 5 juta, 2 juta hanya untuk bisa ganti-ganti sepatu. Sekarang minus Pak Saud. Itu keadaan sekarang ya? Oh ya, minus Pak. Ini tinggal nunggu revolusi nih. Tinggal nunggu. Apalagi karena orang udah berkomunikasi semua nih, udah gondok semua. Jadi makanya saya bilang, loh kemudian intelijennya mana gitu? Anda kan harus tidak mesti menggambarkan 1000 orang mati atau 1000 orang protes dulu baru Anda bisa memastikan bahwa ini akan terjadi revolusi. Revolusi senyap itu bisa terjadi setiap detik. Ini bisa kita berkomunikasi dengan cepat terus rame-rame menuju ke Senayan atau ke istana kan? Tanpa ada yang ngomong komando kan? Tanpa harus ada darah tertumpah. Iya.
Forward aja hari ini jam 9 kita kumpul di sana, itu kumpul semua itu. Ya kan? Apa sampai analisisnya seperti itu? Selesai sampai ke situ analisisnya. Karena situasinya memungkinkan itu terjadi. Semua orang punya cellphone sekarang. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi, apa kita mau kayak begitu? Akhirilah pemerintahan itu dengan baik. Jangan seperti pemerintahan sebelumnya, kan gitu. Iya kan? Ya, itu mungkin, Bro. Jadi, Bu Ustadz mau bilang apa yang terjadi hari ini juga bagian dari warisan dari pemerintahan masa lalu? Itulah beban berat yang sebenarnya masih belum bisa dikeluar dari beban beban yang dipunggung, ransel di punggung dia itu sebenarnya kalau dia mau lepaskan, itu lebih gampang, dia bergeraknya lebih lancar. Tanpa juga kita harus menghukum orang yang belum bersalah dulu. Artinya kan kita belum bisa buktikan juga bahwa dia korup kan. Cuman ada disebut uang di bawah bunker aja kita sebut-sebut kan. Tapi uangnya berapa besar, di mana waktu disimpan, dari mana, kita kan belum bisa buktikan gitu loh. Jadi buktikan ijazah palsu aja belum bisa kan gitu kan. Jadi ini luar biasa problem kebangsaan kita, Bu Ustadz. Luar biasa. Ini menjadi tantangan dan evaluasi yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Pak Prabowo ya. Oh iya dong, sambil tetap kita berdoa dia sehat. Saya komit, Pak. Oke. Muncul loh dalam doa saya setiap hari. Oke. Bener loh. Oke. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Bung Saud ini, mudah-mudahan mencerahkan kita, Bung Saud ya, mengedukasi kita, kemudian menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Sama Speaker.